Hello everyone, in this video I will explain material about how to choose text. Choice text is the simple question type where you ask your respondent to choose the right answer. It can also be turned into a question if you add a score or into a multiple choice question. In that case, your respondent is asked to choose one or more items from a limited list of choice. Jadi, choice text atau teks pilihan adalah jenis pertanyaan paling sederhana di mana kita meminta responden untuk memilih jawaban yang tepat. Itu juga dapat diubah menjadi pertanyaan kuis jika Anda menambahkan skor atau menjadi pertanyaan pilihan ganda. Dalam hal ini, responden akan diminta untuk memilih satu atau lebih item dari daftar pilihan yang terbatas. Kinds of text. Based on generic structure and language feature dominantly used, texts are divided into several types. These variations are known as genres. Text genres is procedure text, recount text, narrative text, description text, news item text, report text, analytical exposition text, proof text, hortatory exposition text, explanation text, discussion text, review text, and anecdote text. Jenis-jenis teks. Berdasarkan struktur generik dan ciri bahasa yang dominan digunakan, teks dibagi menjadi beberapa jenis. Variasi ini biasanya dikenal sebagai genre. Jenis-jenis teks tersebut yaitu yang pertama procedure text, yang kedua hitung ulang atau recount, 3 narasi, 4 deskripsi, 5 item berita, 6 laporan, 7 eksposisi analisis, 8 spook text, 9 eksposisi hortatory text, 10 penjelasan teks, 11 diskusi, 12 ulasan, dan ke-13 anekdot teks. Yang pertama yaitu prosedur teks. Social function to help us do a task or make something. They can be a set of instruction of direction. Text organization procedure text yaitu first goals, the final purpose of doing the instruction. 2 materials, ingredients, utensils, equipment to do the instruction. And 3 steps. And language feature for procedure text is use of imperative, use of action verbs, and use of connectives. Yang pertama yaitu prosedur teks. Fungsi sosialnya dari prosedur teks itu adalah untuk membantu kita melakukan tugas atau membuat sesuatu. Mereka bisa menjadi satu set instruksi atau arah. Organisasi teks dari prosedur teks yaitu yang pertama tujuan akhir dan dari melakukan instruksi. Yang kedua bahan peralatan untuk melakukan instruksi. Yang ketiga langkah-langkah. Selanjutnya fitur bahasa dari prosedur teks yaitu yang pertama penggunaan inferatif, yang kedua penggunaan kata kerja tindakan, dan yang ketiga penggunaan kata penghubung. And next, recount text. Social function to tell the readers what happened in the past through any sequence of events. Generic structure context is 1 orientation, 2 events, 3 reorientation. And language feature for context is use of pronouns and nouns, use of action verb in past, use of past tense, use of adverbial phrase, and use of adjective. Fungsi dari recount text yaitu untuk memberitahu pembaca apa yang terjadi di masa lalu melalui urutan peristiwa. Struktur generik dari recount text yaitu yang pertama orientasi. Orientasi itu yaitu siapa yang terlibat, kapan, di mana terjadinya. Yang kedua peristiwa. Peristiwa tersebut yaitu peristiwa yang diceritakan apa yang terjadi dalam urutan kronologis. Dan yang ketiga reorientasi atau opsional atau penutup acara. Selanjutnya future bahasa
recount text. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan kata benda. Contohnya David, he, she. Selanjutnya, penggunaan kata kerja tindakan di masa lalu. Contohnya pergi dan dipelajari. Selanjutnya, penggunaan bentuk lampau. Contohnya, kami pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Selanjutnya yaitu penggunaan frasa adverbial, dan yang terakhir penggunaan kata sifat. Yang ketiga yaitu narrative text, social function. To amuse or entertain the readers with actual or imaginary experience in different ways. Narrative always deals with some problems which lead to the climax and then turn into a solution to the problem. Generic structure narrative is first orientation, second complication, third resolution, and language features use of noun phrase, use of adverbial phrase of time and place, use of simple past tense, use of action verbs, and use of adjectives phrase. Fungsi dari naratif teks yaitu untuk menghibur atau menghibur pembaca dengan pengalaman aktual atau imajinasi dengan cara yang berbeda. Narasi selalu berurusan dengan beberapa masalah yang mengarah ke klimaks dan kemudian berubah menjadi solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, struktur generik dari naratif teks yaitu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Yang terakhir yaitu fitur bahasa dari naratif teks yaitu ada 5. Yang pertama penggunaan frase kata benda, yang kedua penggunaan frase keterangan waktu dan tempat, yang ketiga penggunaan simple past tense, yang keempat penggunaan kata kerja tindakan, dan yang terakhir penggunaan frase kata sifat. Yang keempat yaitu description text, social function, to describe a particular person, place, or thing. Generic structure, description text is identification and description. Language feature, description text is focus on specific participants, use of attributive and identifying process, frequent use classifier in nominal groups, and last, use of the simple present tense. Fungsi sosial dari description text yaitu untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau benda-benda tertentu. Struktur generiknya yaitu yang pertama identifikasi, yaitu kita harus mengidentifikasi fenomena yang akan dideskripsikan. Yang kedua description, atau menggambarkan bagian-bagian, sifat-sifat, dan ciri-ciri. Selanjutnya yaitu fitur bahasa dari description text, yaitu yang pertama fokus pada peserta tertentu, yang kedua penggunaan proses atributif dan identifikasi, yang ketiga sering menggunakan pengklasifikasi dalam kelompok nominal, dan yang terakhir penggunaan simple present tense. Yang kelima yaitu news item. News item is a type of the text that has the main function or communicative purpose to inform readers of listeners or viewer about events of the day that are considered news story or important. The generic structure of news item has elements as follows: social function, to inform readers of listener about events of the day which are considered newsworthy or important. And generic structure is newsworthy event, background events, and source. And language features is information on the use headlines, use of action verbs, use of saying verbs, use of passive sentence, and use of adverbs in passive sentence. Yang kelima, text item berita. Text item berita atau news item adalah jenis teks yang memiliki fungsi utama atau tujuan komunikatif untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar atau pemirsa tentang peristiwa hari yang dianggap layak.
diberitakan atau diposting, atau penting. Generic structure dari news item memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, struktur umumnya. Yang pertama, acara layak berita. Yang kedua, latar belakang kejadian. Dan yang ketiga, sumber. Fitur bahasanya yaitu yang pertama, informasi tentang penggunaan garis kepala. Yang kedua, penggunaan kata kerja tindakan. Yang ketiga, penggunaan kata kerja ucapan. Yang keempat, penggunaan kalimat pasif. Dan yang kelima, penggunaan kata keterangan kalimat pasif. Dan fungsi sosialnya yaitu untuk menginformasikan pembaca atau pendengar tentang peristiwa hari ini yang dianggap berita layak atau penting. Yang keenam yaitu refer text. Social function of refer text is to describe the way things are. For example, men, made things, animals, plants. The things must be a representative of their class. Text organization of refer text is general classification and description, and language feature, use of general nouns, use of present tense, use of behavioral verbs, use of technical terms, and use of relating verbs. Yang keenam, teks laporan. Fungsi sosialnya yaitu untuk menggambarkan keadaan, misalnya benda, buatan manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda itu harus mewakili kelasnya. Selanjutnya, organisasi teks laporan yaitu yang pertama, klasifikasi umum, yang kedua, deskripsi. Dan fitur bahasanya yaitu penggunaan kata benda umum, penggunaan present tense, penggunaan kata kerja perilaku, penggunaan istilah teknis, dan penggunaan kata kerja yang berhubungan. Teks yang ketujuh yaitu analytical exposition, social function to persuade the readers of the listeners that something in the case to analyze or to explain. Generic structure of analytical exposition is thesis, arguments, and reiteration. And language feature of analytical exposition is emotive words such as alarm, worried, and words that qualify statement, words that link arguments, usually present tense, and confound and complex sentence. Eksposisi analisis. Fungsi sosialnya yaitu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu dalam kasus untuk menganalisis atau menjelaskan. Struktur generiknya yaitu yang pertama tesis, yang kedua argumen, yang ketiga reiteration. Fitur bahasanya yaitu yang pertama kata-kata emosional, yang kedua kata-kata yang memenuhi syarat pernyataan, yang ketiga kata-kata yang menghubungkan argumentasi, biasanya present tense, and kalimat majemuk dan kompleks. Selanjutnya yang kedelapan yaitu spoof text, social function to tell an event with a humorous twist. Generic structure of spoof text is orientation, events, and twists. Language feature, use of connectives, use of adverbial phrase of time and place, and use of simple past tense. Yang kedelapan, spoof text. Spoof text mempunyai fungsi sosial yaitu menceritakan suatu peristiwa dengan sentuhan humor. Struktur umum spoof text ada tiga, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga putar atau berputar. Dan fitur bahasanya yang pertama penggunaan kata penghubung, yang kedua penggunaan frase keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir penggunaan simple past tense. Yang kesembilan yaitu hortatory exposition text, social function to persuade the readers of the listener that something should or should not be the case. Generic structure is thesis, arguments, and recommendation. And language feature is emotive words, words that qualify statements, words that link arguments, usually present tense, confound and complex sentence, modal auxiliary.
Fungsi eksposisi hortatory yaitu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu harus atau tidak seharusnya terjadi. Struktur umumnya ada 3, yang pertama tesis, argumen, dan rekomendasi. Dan yang terakhir fitur bahasanya yaitu kata-kata emosional, kata-kata yang memenuhi syarat pernyataan, kata-kata yang menghubungkan argumen, biasanya present tense, dan kalimat majemuk dan kompleks dan modal bantu. Ke-10 yaitu explanation text, social function, to explain the process involved in the formation or working of natural or socio-cultural phenomena. And generic structure-nya, a general statement to position the reader, a sequence explanation of why or how something occurs, and closing. And language feature of explanation is focus on generic, non-human participants, use mainly of general and abstract noun, action verbs, simple present tense, passive voice, conjunction of time and cause, non-phrase, complex sentence, and technical language. Ke-10 yaitu text explanation atau penjelasan. Fungsi sosialnya yaitu untuk menjelaskan proses yang terlibat dalam pembentukan atau pengerjaan fenomena alam atau sosial budaya. Struktur umumnya ada 3, yang pertama pernyataan umum untuk memposisikan pembaca, yang kedua penjelasan yang berurutan tentang mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi, dan yang terakhir penutup. Fitur bahasanya yaitu fokus pada generik beserta non-manusia, dan yang terakhir gunakan terutama kata benda umum dan abstrak. Kata kerja tindakan, simple present tense, kalimat pasif, konjungsi waktu dan sebab, frase kata benda, kalimat kompleks, dan bahasa teknis. Yang ke-11 yaitu discussion text, social function, to present information and opinions about more than one side and of an issue. 4 points, guidance points, and generic structure of discussion yaitu opening statement presenting the issue, argument of evidence for different point of view, and concluding recommendation. And language feature-nya yaitu use of general nouns, use of relating verbs, use of ticking verbs, use of additive connectives, use of contrastive connectives, use of causal connectives, use of modal auxiliary, and use of adverbial manner. Yang ke-11 teks diskusi. Fungsi sosialnya yaitu menyajikan informasi dan pendapat tentang lebih dari satu sisi dari suatu isu. Struktur umumnya yaitu yang ada 3, yang pertama pernyataan pembuka yang menyajikan masalah, yang kedua argumen atau bukti untuk sudut pandang yang berbeda atau pro dan kontra, yang terakhir penutup rekomendasi. Feature bahasa teks diskusi itu yang pertama penggunaan kata benda umum, penggunaan kata kerja yang berhubungan, penggunaan kata kerja berpikir, penggunaan kata penghubung tambahan, penggunaan kata penghubung kontrasif, penggunaan kata penghubung kausal, penggunaan modal auxiliary, and penggunaan cara adverb. Yang ke-12 yaitu review text, social function, to critique an artwork or even for a public audience. Generic structure-nya yaitu orientation, evaluation, interpretive recall, and evaluative summation. And language feature-nya is focus on specific participant, use of adjective, use of long and complex clauses, and use of metaphor. Text review atau tinjau. Fungsi sosialnya yaitu mengkritik karya seni atau acara untuk audiens publik. Struktur umumnya yaitu ada 4, yang pertama orientasi, yang kedua evaluasi, yang ketiga interpretative recall, and yang keempat penjumlahan evaluatif. Feature bahasanya yaitu fokus pada peserta tertentu, penggunaan kata sifat, penggunaan klausa yang panjang dan rumit, dan penggunaan metafora ulasan digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi karya seni. Yang terakhir yaitu teks anekdot. Purpose: to share with others an account of an unusual or amusing incidents. Generic structure-nya first abstract, second orientation,
crisis reaction and coda. And dominant language feature-nya yang pertama, using exclamation, rhetorical question or interverse, using material process, and using temporal conjunction. Ke-13 yaitu teks anekdot. Tujuannya untuk berbagi cerita tentang kejadian yang tidak biasa atau lucu dengan orang lain. Struktur generiknya yaitu yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Fitur bahasa dominan yang sering digunakannya yaitu yang pertama menggunakan seruan, pertanyaan retoritas atau intersiver, yang kedua menggunakan proses material, dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. And the last is different text in elementary school, junior high school, and senior high school. Text in elementary school is prioritizing image so that they become central to attract children's interest. And text in junior high school atau SMP yaitu I have started to get used to being independent with the information given, but I still need guidance to find the answer. And the last text in high school or SMA is have been accustomed to being independent by looking for their own answer and are recognize their own problem and solution, learn to make presentation and show their work. Perbedaan teks antara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Teks di sekolah dasar mengutamakan gambar agar menjadi bayangan untuk menarik minat anak. Dan untuk teks di sekolah menengah pertama atau SMP, saya sudah mulai terbiasa mandiri dan dengan informasi yang diberikan. Namun saya masih membutuhkan bimbingan untuk menemukan jawabannya. Dan teks di sekolah menengah atas atau SMA yaitu sudah terbiasa mandiri dengan mencari jawaban sendiri dan dituntut untuk mengenali masalah dan solusinya sendiri, belajar membuat presentasi dan menunjukkan hasil karyanya. Okay guys, maybe enough explain about material, how to choose text. Thank you very much and see you next time. Bye.